Bab 2891. Mereka juga ada di sana bersamanya. Katanya mereka ingin bermain sebentar. Stanley mengangkat bahu. Oh, Lulu menoleh ke arah Nicole. Kurasa Nolan dan Lana lebih suka menghabiskan waktu bersama Bibi Tia. Apakah kamu sedang cemburu sekarang? June menyeringai dan menggodanya. Berusaha untuk terlihat tidak terpengaruh oleh ucapan June, Lulu tersenyum. Cemburu? Tidak sampai sejauh itu. Kalian semua adalah bibi kami. Tentu saja kami menyukai kalian semua. Nolan dan Lana menyela sambil mendorong Mrs. Wallace Sr.In. Hai, Nyonya Wallace Sir, semua orang menyapa serempak. Kalian semua sudah kembali, jawab Ibu Wallace Sir, sambil memberikan senyuman penuh kasih kepada semua orang yang hadir. Setelah anak-anak kecil itu menempatkan Mrs. Wallace Sir di samping salah satu sofa di ruang tamu, Lulu tersenyum dan memandang mereka. Kalian anak-anak nakal, kalian pergi ke sana untuk mengundang seseorang, ya? Sambil mengangkat kepalanya dengan bangga dan tanpa rasa bersalah, Lana menjawab, ya, aku tahu kalian semua ada di sini saat aku melihat mobil kalian. Kupikir kalian semua kembali ke sini untuk mengunjungi Bibi Tia. Jadi kami pergi ke belakang untuk mengundang nenek buyut, Nolan menimpali. Menurut pemahaman Nolan, Bibi Tia hanya bisa datang jika Mrs. Wallace Sir diundang. Kalian benar-benar pintar, Lulu mengangguk, sebelum memberi mereka senyuman penuh kasih sayang. Saya lihat semua orang sudah di sini, jadi mari kita makan malam, ajak Gloria. Kemudian, seluruh keluarga berkumpul di sekitar meja makan dan duduk, setelah itu mereka mulai makan. Gelak tawa dan celoteh riang memenuhi ruangan, dan tak lama kemudian, topik pembicaraan beralih ke pasangan baru Stanley dan Tia, serta renovasi kamar Stanley. Merasa sedikit malu dan tidak tahu harus berkata apa, Tia tersipu dan menundukkan kepalanya. Menyadari betapa tidak nyamannya dia, Stanley menyendokkan kentang tumbuk untuknya, dan berusaha menenangkannya. Dia berbisik, jangan gugup. Meskipun renovasi akan segera berlangsung, kitalah yang memutuskan kapan kita berdua siap untuk menikah. Oke, Tia mengangguk pelan, kegugupannya sedikit mereda. Senang sekali kalian berdua memilih untuk tinggal di rumah. Kalian bisa menemani ibu, ayah, dan Nyonya Wallace Sir, dan kita semua bisa merasa tenang. June mengangguk menyetujui keputusan mereka. Ya, lagi pula, Tia tidak sepenuhnya setuju dengan ide untuk menitipkan Nyonya Wallace Sir pada orang lain. Belum lagi, aku juga lebih suka tinggal di sini bersama orang tuaku. Stanley mengangguk, setelah mempertimbangkan keputusan ini dengan saksama. Tiba-tiba pembantu rumah tangganya masuk, wajahnya mengerut karena khawatir. Tuan dan Nyonya Riddle, seseorang mengirimi Anda sebuah paket. Menurutmu siapa yang mengirimnya? Daniel memiringkan kepalanya dengan bingung. Siapa yang akan mengirim paket kepada kita saat ini? Saya tidak melihat siapapun. Mereka langsung pergi setelah membunyikan bel pintu. Saat saya membuka pintu, yang saya lihat hanyalah ini. Pengurus rumah tangga mengangkat bungkusan itu, sehingga semua orang dapat melihatnya dengan jelas. Buka dan lihatlah, novel drama. Daniel memberi isyarat, merasa bahwa membuka paket yang dikirimkan kepada mereka adalah cara terbaik untuk mengetahui isi paket. Oke. Pengurus rumah tangga itu mengangguk, lalu berjalan keluar dari ruang makan sambil membawa barang di tangan. Namun, ketika dia berjalan melewati Nicole meliriknya dan berdiri. Tidak, tunggu sebentar, ada yang bisa saya bantu, Bu Riddle. Pembantu rumah tangga itu berhenti dan bertanya. Berikan padaku. Tanpa menjelaskan lebih lanjut, Nicole menghampiri pembantunya, mengambil paket itu, dan menempelkan telinga kanannya ke kotak itu, mendengarkan suara-suara apapun yang mungkin keluar dari dalam. Tiba-tiba, kerutan di wajahnya menghilang, matanya melebar, dan dia berlari keluar rumah sambil memegang bungkusan itu erat-erat di tangannya. Apa yang sedang terjadi? Lulu segera berdiri, hendak mengejar Nicole. Perasaannya mengatakan bahwa Nicole panik dengan apa yang baru saja didengarnya, dan perilakunya yang aneh hanya mengonfirmasinya. Kenapa dia terlihat seperti sedang dalam bahaya atau semacamnya? Minggir. Jared melambaikan telapak tangannya ke arahnya, menghentikannya mengejar Nicole. Tetapi, melihat ini,
Lulu menyadari bahwa dia benar. Memang ada sesuatu yang salah. Bab 2892. Jaga semua orang dan pastikan mereka aman. Jared melaju kencang, meninggalkan kata-katanya menggantung di udara. Lulu menggigit bibirnya sambil melihat keluar jendela, kekhawatiran tampak di wajahnya. Dia harus memaksa dirinya untuk tenang, karena bertindak dalam keadaan panik tidak akan ada gunanya. Dia mengira bahwa Jared telah memerintahkannya untuk tetap tinggal karena tidak ada yang dapat dia lakukan untuk menolongnya, dan karena memang begitulah adanya, dia memutuskan bahwa akan menjadi kepentingan terbaik semua orang baginya untuk tetap tinggal dan memastikan bahwa seluruh keluarga aman. Kemungkinan besarnya, ada bahaya besar yang terlibat. Kalau tidak, Jared tidak akan bergegas pergi sambil memberitahunya untuk mengurus semua orang tanpa menjelaskan lebih lanjut. Lulu, kamu tahu apa yang terjadi? Tanya Gloria, dahinya berkerut karena khawatir. Eskalasi yang tiba-tiba ini membuat semua orang menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, membuat mereka merasa tertekan dan cemas berkepanjangan. Oh, karena paket itu dikirim oleh pengirim yang tidak dikenal, Nicole khawatir mungkin ada sesuatu yang berbahaya di sana. Dengar, aku tidak tahu apa yang terjadi, jadi mari kita tanyakan padanya saat dia kembali. Lulu menjawab dalam upaya untuk menenangkan semua orang, karena dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Mengapa ada orang yang mengirimkan sesuatu yang berbahaya ke rumah kita? Tanya June, merasakan ada sesuatu yang salah. Sebagai tanggapan, Lulu menatap June dengan pandangan tidak setuju dan menggelengkan kepalanya. Sekarang bukan saatnya menunjukkan pada semua orang betapa pintarnya dirimu. Menyadari betapa muramnya ekspresi Lulu, June akhirnya menyadari kesalahannya. Maksudku, mengapa menurutmu itu adalah sesuatu yang akan menyakiti kita? Aku hanya bilang, itu juga bisa menjadi hadiah kejutan dari seseorang, novel drama. Lulu berhipotesis, berdoa agar mereka terlalu memikirkannya. Di atas segalanya, dia berharap Nicole akan keluar dari ini tanpa cedera. Sementara itu, Nicole masih berlari meninggalkan halaman sambil membawa bungkusan di tangan. Mau kemana? Tanya Jared sambil menyusulnya. Ayo kita cari tempat yang luas dan terbuka. Aku tidak tahu seberapa kuat benda ini. Nicole menyapu pandangannya ke seluruh area, berharap menemukan lapangan terbuka selebar paling sedikit 1 hektar. Jared menyipitkan matanya. Apa maksudmu? Ruang terbuka yang kuat, jadi kotak ini memiliki. Itu bisa jadi bom rakitan, jawab Nicole sambil menatap sepetak padang rumput kosong sekitar 100 meter di ujung jalan. Jika radius ledakan benda ini sesuai dengan perkiraannya, benda itu tidak akan mencapai rumah Riddle atau rumah-rumah di sekitarnya. Jared mengangguk, langsung tahu apa yang tengah terjadi. Kemudian, dia merampas bungkusan itu dari tangannya dan bergegas ke ladang, sambil terengah-engah dan mendengus. Hei, dia menatap tangannya yang kosong dan berlari mengejarnya. Jangan datang. Jared melambaikan telapak tangannya ke arah Nicole, tidak ingin Nicole mengikutinya. Namun, Nicole bersikeras tidak membiarkannya pergi sendiri, jadi dia bergegas mengejarnya, biar aku lihat dulu. Ketika mereka akhirnya sampai di tengah lapangan, Jared meletakkan bungkusan itu dan menatap Nicole. Aku akan mengurusnya. Pergilah ke sana dan tunggu aku. Mari kita lakukan bersama. Dia meraih tangannya, berniat untuk tetap bersamanya. Pada saat ini, tak seorang pun akan pergi. Jared mendesah menyerah dan menatapnya. Jika itu benda berbahaya, harap ingat untuk segera keluar dari sini. Mungkin tidak akan ada bahaya, kata Nicole sambil mengulurkan tangan untuk membuka bungkusan itu. Saat mereka membuka bungkusan itu, bunyi berdetak itu menjadi semakin keras dan jelas, menyebabkan matanya terbelalak. Dia punya banyak alasan untuk percaya bahwa ada sesuatu yang salah dengan bungkusan itu, yang terutama adalah bunyi detaknya, yang tidak akan pernah terdengar dalam hadiah biasa. Dan setelah membuka bungkusan itu dan mengintip isinya, kecurigaannya pun terbukti. Itu memang bom rakitan. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Nicole menyipitkan matanya saat dia melihat hitungan mundur. Mereka memiliki waktu kurang dari 3 menit untuk menjinakkannya. Apakah kau akan membongkarnya? Tanya Jared. Sambil mengangguk, Nicole menggigit bibirnya. Saya tentu ingin mencobanya.
Jika saya dapat membongkarnya secara diam-diam, semua orang tidak perlu khawatir. Bab 2893. Jauh di lubuk hatinya, Nicole tahu bahwa membiarkan bom meledak akan jauh lebih ideal daripada menjinakkannya. Ini akan mengelabui Damien agar berpikir bahwa rencananya telah berhasil. Namun, sisi buruk dari membiarkan ledakan itu terjadi adalah keluarga Nicole akan mengalami kejutan besar dalam hidup mereka. Dan karena dia tidak ingin keluarganya berpikir bahwa ledakan itu telah memengaruhinya, dia memutuskan untuk meredakannya. Saya yakin kamu tahu apa yang kamu lakukan, tapi kita tidak punya alat untuk mengerjakannya. Bisakah kamu melakukannya? Tanya Jared. Lagi pula, Nicole pernah menjadi kepala perancang senjata keluarga Thurman. Oleh karena itu, menjinakkan bom sederhana akan menjadi hal yang mudah baginya. Akan tetapi, Nicole tidak memiliki alat yang ia butuhkan saat itu, sehingga Jared bertanya-tanya bagaimana hal itu mungkin terjadi. Penuh akal seperti biasa, Nicole menyeringai melihat ekspresi ragu pada dirinya. Kemudian, dia mencabut jepit rambut dari rambutnya, dan dengan memutar sedikit, jepit rambut itu berubah menjadi jarum panjang, yang salah satu ujungnya tajam dan bergerigi. Terkejut dengan apa yang baru saja dilakukannya, Jared tersenyum, menggelengkan kepalanya, dan bertanya, "Kapan kamu mendesain itu?" Sudah cukup lama. Awalnya, ini dimaksudkan untuk membela diri. Aku tidak menyangka bahwa aku akhirnya bisa menggunakannya dengan baik hari ini, jawab Nicole. Kemudian, dia menundukkan kepalanya untuk memeriksa struktur bom itu, sambil berpikir tentang cara menjinakkannya dengan aman dan tepat. Dia hanya punya waktu kurang dari 1 menit lagi, jadi, dia harus bergegas. Dan seperti dugaannya, dengan otaknya yang bekerja ekstra keras, dia menemukan apa yang perlu dia lakukan kurang dari 15 detik kemudian. Sambil menyeringai, Nicole mengangguk percaya diri pada Jared. Jadi begitulah adanya. Di permukaan, struktur bom itu tampak rumit, tetapi itu semua hanyalah upaya menutupinya. Bom itu dibuat dengan prinsip pengkabelan yang paling dasar. Kabel yang dimaksud telah diberi muatan yang akan meledak setelah hitungan mundur berakhir, meledakkan balok C4 di pangkalnya. Oleh karena itu, solusinya sederhana, potong kabelnya. Setelah memeriksa dengan saksama struktur kabel bom, Nicole meletakkan bilah pisau daruratnya di dekat kabel hijau dan memotongnya. Berdetak. Setelah bunyi bip yang khas, penghitung waktu berhenti, dan lampu hijau di atas alat itu menghilang. Fiuh. Nicole mendesah lega sambil menyeka butiran keringat di dahinya. Untungnya, rencana Nicole berhasil sebagaimana mestinya. Jika dia gagal menjinakkan bom, ini bisa jadi akan menjadi kehancuran Nicole dan Jared jika mereka tidak dapat berlari menjauh tepat waktu. Sambil mendesah lega, Jared menepuk bahu Nicole. Sudah berakhir sekarang. Ayo pulang. Sambil mengangguk sambil tersenyum, Nicole melanjutkan untuk mengemas kembali bom tersebut dan mengikuti Jared kembali ke kediaman Riddle. Di ruang makan, semua orang mulai menghujani pasangan itu dengan pertanyaan begitu mereka melihat pasangan itu masuk. Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak ada apa-apa. Itu dikirim ke orang yang salah. Nicole dengan santai menepis kekhawatiran mereka, tidak ingin mengungkapkan kebenaran kepada keluarganya. Begitu, Lulu pun menuruti perintahnya, menyadari bahwa itu hanya alasan. Karena kamu baik-baik saja, ayo makan malam. Ya, tentu saja, jawab Nicole, dan duduk di samping Jared. Tak seorang pun dalam keluarga menyadari sesuatu yang tidak beres pada pasangan itu, jadi mereka melanjutkan makan tanpa sedikit pun menyebut-nyebut kejadian itu. Sementara itu, Nicole dan Lulu saling bertukar pandang, mengetahui apa yang sedang dipikirkan masing-masing. Lulu merasa lega mengetahui bahwa Nicole telah mengatasi masalah tersebut, novel drama. Karena ini bukan waktu dan tempat untuk membicarakannya, Lulu tetap diam. Namun, gerak-gerik Nicole dan Lulu tak luput dari perhatian June. Dia juga menyadari ada yang aneh dengan situasi tersebut, tetapi dia memilih untuk tutup mulut, karena dia tidak ingin makan malam berubah menjadi kekacauan yang menimbulkan kepanikan. Setelah makan malam selesai, Stanley dan Tia mendorong kursi roda Mrs. Walleser pulang. Setelah mendengar kata-kata bujukan licik dari Spencer dan Samuel,
Daniel dan Gloria pun kembali ke kamar mereka. Aku akan pergi memeriksa anak-anak. Jared memberitahunya, tidak ingin menjadi bagian dari percakapan mereka. Lalu, dia pergi ke lantai 2. Dengan hanya 5 orang yang tersisa di ruang tamu, Nicole memandang 4 orang lainnya yang sedang menunggu dengan penuh harap. Ya, kau sudah menebaknya, jadi aku tidak akan berbohong padamu. Di dalam bungkusan itu ada bahan peledak rakitan. Aku yakin Damienlah yang mengirimnya kepada kita. Apakah dia sudah gila? Seru yang lain, geram dan tak percaya. Seluruh keluarga mereka akan kehilangan nyawa jika Nicole tidak menemukan bom tepat waktu. Jelas bahwa Damien mencoba membunuh mereka semua dengan mengirimkan bahan peledak ke depan pintu mereka. Dia yakin dia akan lolos kali ini, Nicole menjelaskan, suaranya berat dan kasar. Memang, Damien ingin menghancurkan mereka semua sebelum meninggalkan negara itu. Dia boleh terus bermimpi. Bukan hanya dia tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Kami juga akan memenjarakannya selamanya. Teriak Lulu. Bab 2894. June mendesah. Dia benar-benar gila, iya. Bagaimana kamu mengetahuinya? Spencer menggigil ketakutan. Kejadian ini mungkin tidak mereka sadari sama sekali jika mereka sama sekali tidak tahu rencana kecil Damien. Setelah mendesah lagi, Lulu melanjutkan menceritakan seluruh kisah pelarian Damien, dan usaha Patricia dalam melacaknya. Untungnya, kamu ada di sini. June mengangguk, tahu betul bahwa semua orang akan berada dalam bahaya besar jika Nicole tidak ada di sini hari ini. Apa rencanamu selanjutnya? Tanya Spencer. Saat ini, Damien masih buron. Selain itu, ia mendapat dukungan seseorang yang memiliki kekuatan besar, jadi masih banyak bahaya yang mengintai dalam kegelapan. Sudah waktunya untuk menyelesaikan semuanya. Nicole mendongak, matanya menyala-nyala karena amarah yang merah padam. Hah? Tanya yang lain bingung. Kita akan menangkap Damien, kalau tidak, dia akan pergi sebelum kita menyadarinya, Nicole berseru, suaranya gelap dan dalam. Kita akan menangkap Damien dan orang yang mendukungnya. Mendapatkan orang lain tidak akan mudah, tapi itu akan sepadan dengan usaha kita. Mungkin kita bisa mendapatkan informasi tentang Eastern Falcon darinya. Serang cepat kalau kamu yakin. Kami benar-benar khawatir kamu terus-terusan keluar rumah. Gagasan seorang psikopat seperti Damien yang bebas berkeliaran dan berbuat sesuka hatinya sungguh menakutkan bagi keluarga. Oke, Nicole mengangguk setuju, mengetahui bahwa akan ada hasil yang menantinya besok. Jika mereka tidak menangkap Damien, tidak ada yang tahu apa lagi yang akan dia lakukan kepada mereka. Bukan hanya nyawa Nicole yang menjadi taruhannya, nyawa keluarganya juga akan terancam karena Damien bertekad untuk melenyapkan mereka demi memuaskan dendamnya yang membara dan tak terkendali. Setelah Spencer dan Samuel memperoleh pemahaman sepenuhnya tentang situasi, mereka menundukkan kepala dan mendesah. Saya tidak tahu begitu banyak hal telah terjadi. Aku tidak ingin kalian khawatir, jadi aku tidak memberitahu kalian tentang ini, Nicole menjelaskan, hatinya diliputi rasa bersalah. Bagi Damien, melakukan sesuatu yang keji dan mengerikan seperti ini adalah sesuatu yang tidak diantisipasinya. Baiklah kalau begitu, kita bawa dia ke pengadilan. Gerutu Samuel. Nicole, tidak ada yang salah dengan orang-orang yang ditugaskan Charlie untuk mengurus operasi ini, kan? Tanya Lulu. Menjadi salah satu orang pertama yang mengetahui rencana Nicole, dia pikir tidak ada ruang untuk kesalahan sekecil apapun karena mereka akan segera menyelesaikan semuanya. Tidak apa-apa, tidak akan ada masalah, jawab Nicole dengan tenang. Sekarang, operasi Charlie seharusnya berjalan lancar. Senang mendengarnya. Semua orang menghela napas lega dan berdiri. Sekarang setelah kami mendengar semuanya, kami akan mulai. Kami akan menunggu kabar Anda besok. Nicole mengangguk dan tersenyum setengah pada mereka. Baiklah, lanjutkan saja. Kalian harus tidur. Setelah mengantar mereka pergi, Nicole naik ke lantai 2 tempat kamarnya berada. Saat membuka pintu, dia mendapati Jared duduk di meja dengan laptop di hadapannya. Apakah anak-anak sudah tidur? Ya, Jared menjawab, lalu dia berdiri, mendekatinya, dan membelai rambutnya. Kamu sebaiknya tidur. Ya,
Aku memang merasa sedikit lelah, keluh Nicole. Dia sudah menduga Damien akan bertindak, tetapi tindakannya yang mencoba menghancurkan kehidupan keluarganya adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Jelas baginya sekarang bahwa dia bermaksud menyingkirkan semua orang dan semua hal yang akan menjadi penghalang bagi Everett untuk naik ke puncak keluarga Riddle, membuka jalan baginya untuk mengambil tempatnya sebagai kepala keluarga dan pewaris semua kekayaannya. Sekilas ironi melintas di mata Nicole saat dia memikirkan pengorbanan terakhir Damien demi anak-anaknya. Untuk seorang laki-laki sejahat itu, dia masih punya pikiran tentang orang-orang yang dia sayangi, meskipun itu tidak seperti biasanya. Tidak ingin stres memikirkan kejadian malam itu, Jared memegang tangan Nicole dan berbisik, tidurlah yang nyenyak. Akan ada hasilnya besok, novel drama. Oke, Nicole mengangguk setuju. Pasangan itu kemudian berbaring di tempat tidur mereka, dan tertidur sambil berpelukan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu informasi intelijen sampai kepada mereka sehingga mereka bisa selangkah lebih dekat untuk mengakhiri masalah ini. Bab 2895. Fajar tiba 8 jam kemudian, dengan matahari memperlihatkan cahaya pertamanya pada pukul 7. Setelah sarapan, Nicole dan Jared masuk ke mobil mereka dan menuju ke Riddle Corporation. Namun, Lulu bukan satu-satunya yang menunggu Nicole hari ini karena Spencer, Samuel, dan June juga ada di sana. Apakah kalian sudah mendapat kabar dari anak buahmu? Tanya mereka dengan cemas saat melihat pasangan itu. Charlie dan Patricia belum kembali, jawab Nicole. Mari kita tunggu mereka di kantorku. Baiklah. Mereka mengangguk setuju, lalu mereka memasuki kantor Nicole bersama-sama. Setelah duduk, Lulu menggertakkan giginya dan bertanya, mengapa kita belum menerima kabar dari mereka? Apakah mereka dalam masalah? Mustahil. Nicole menggelengkan kepalanya. Jika sesuatu terjadi saat mereka menjalankan misi, mereka pasti sudah mengetahuinya sekarang. Kita tunggu sebentar, saran June sambil mencoba menenangkan Lulu. Meski semua orang sangat khawatir, tidak banyak yang dapat mereka lakukan selain menunggu kabar balasan dari mereka. Orang-orang yang hidupnya dipertaruhkan di sini adalah Charlie dan Patricia, yang masih di luar sana, memimpin pertarungan. Yang dapat mereka lakukan sekarang adalah menaruh kepercayaan pada pasangan itu dan yakin bahwa mereka akan kembali dengan membawa berita. Tiba-tiba, serangkaian ketukan terdengar di pintu, novel drama. Begitu dia mendengarnya, Nicole memerintahkan, masuk. Pintu terbuka, memperlihatkan Max yang masuk dan menyambut mereka. Tuan dan Nyonya Johnston, saya harap semuanya baik-baik saja. Kau kembali, kata Jared. Apakah operasinya lancar? Nicole sedikit terkejut dengan kemunculan Max yang tiba-tiba, tetapi dilihat dari ekspresi wajah Jared, dia sudah tahu tentang kepulangannya. Ya, benar, semuanya sudah beres, kata Max sambil mendekati sofa sebelum menyerahkan berkas kepada Nicole. Ini untuk Anda, Nyonya Johnston. Zain memintaku untuk mengirimkan ini kepadamu. Terkejut, Nicole mengambil berkas itu, dan setelah membaca isinya, dia mendongak, menggertakkan giginya, dan mendesah. Sudah kuduga, kata Nicole sambil menyerahkan berkas itu kepada Jared. Jared mengambil berkas itu dari tangannya, menatapnya, dan bertanya, apakah ini tentang Watercress? Ya, Nicole mengangguk. Kau yang menyebutkannya. Eastern Falcon telah menarik diri dari masyarakat selama bertahun-tahun menyusul kegagalan misi terakhir mereka. Agar mereka dapat menjalankan misi baru, dibutuhkan lebih dari sekadar imbalan uang. Everett pasti telah menyalakan ambisi mereka dengan semacam janji besar, Jared berteori. Dalam alur pemikiran yang sama, Watercress tidak diragukan lagi merupakan sesuatu yang dapat melakukan tugas tersebut, sebab ia melambangkan prospek terjamin kekayaan yang luar biasa dan kekuasaan yang tak tertandingi. Jangan lupakan Lawrence. Mereka juga sudah menghubungi Lawrence. Mungkin mereka sedang mencari konfirmasi, kata Nicole, tatapannya dingin dan gelap. Akan tetapi, pertanyaan mengenai apakah Lawrence dan Eastern Falcon telah mencapai semacam kesepakatan masih belum dapat mereka jawab. Tuan Johnston, apakah belum ada kabar dari Charlie dan Patricia? Tanya Max. Saat ini, proyek Johnston Group di luar negeri telah diamankan,
dan penyelidikan Zain telah menghasilkan bukti kuat mengenai motif musuh mereka. Satu-satunya hal yang tersisa untuk mereka lakukan adalah menangkap Damien dan orang-orang yang dikerahkan Eastern Falcon di Sanjoto. Jelaslah bahwa individu yang mengantar Damien pergi merupakan kontak penting yang melekat pada Eastern Falcon di cabang Sanjoto mereka. Jadi, ada kemungkinan bahwa menangkapnya akan menghilangkan pengaruh kecil yang tersisa dari Eastern Falcon di Sanjoto. Mereka belum kembali, dan sejauh ini kami belum menerima kabar apapun dari mereka, jawab Nicole. Mengapa belum ada kabar terbaru? Sementara itu, Patricia menggendong Charlie yang berlumuran darah di bahunya saat mereka bergegas menuruni celah gunung. Masuk ke sana, Patricia berteriak panik. Bersamaan dengan itu, ada pula sekelompok orang di kaki gunung yang berteriak ke arah mereka. Ayo, Cap, cepat masuk ke mobil. Patricia menunduk, dan saat itulah ia melihat salah seorang anak buahnya memasukkan kuncinya ke dalam kotak kunci kontak. Sambil menggertakkan giginya, dia mempercepat langkahnya dan mengangkat Charlie ke dalam mobil. Injaklah, desak Patricia. Lalu, mesinnya menderu hidup, roda-roda belakang mobil menendang serpihan lumpur saat melaju kencang menuju kejauhan. Bab 2896. Tak lama kemudian, sekelompok petugas yang berlumuran darah dan babak belur turun dari punggung bukit, membawa serta sekelompok orang yang tangan dan kakinya diikat dengan tali besi. Yang terakhir tidak lain adalah Damien dan kontak-kontaknya. Kapten, apakah mereka akan baik-baik saja? Seseorang bertanya dengan khawatir. Mereka akan melakukannya, jawab yang lain dengan tegas, meski kata-katanya terdengar seolah diucapkan dalam upaya meyakinkan diri sendiri. Itu adalah sebuah kecelakaan, sesuatu yang tidak pernah dapat mereka antisipasi. Mereka juga berdoa agar nasib buruk tidak menimpa mereka. Nicole dan Jared segera menerima berita itu, menyebabkan suasana di kantor menjadi semakin suram dan menyesakan. Kalian bisa sedikit bersantai sekarang setelah kami menangkap mereka. Kalian sebaiknya pergi dan melanjutkan hari kalian, kata Nicole kepada yang lain. Baiklah, tapi kamu harus memeriksanya di rumah sakit. Yang lain mengangguk, mengetahui bahwa masih banyak yang harus dilakukan tanpa mereka menghalangi. Aku ikut denganmu, kata Lulu sambil berdiri. Nicole menoleh ke Lulu dan mengangguk. Setelah meninggalkan beberapa pengingat kepada anggota staf, Nicole, Jared, dan Lulu masuk ke mobil dan menuju ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, kelompok yang berempat itu keluar dari mobil, dan saat itulah Max berkata, Tuan Johnston, saya akan memeriksanya. Mengetahui bahwa Max akan menangani segalanya untuk Charlie, Jared mengangguk dan membawa Nicole ke gedung rumah sakit bersama Lulu. Max melanjutkan dengan mengunjungi beberapa bangsal yang menampung kelompok pria terbaring di tempat tidur, dan setelah selesai, ia berjalan keluar gedung, matanya berbinar penuh tekad. Sementara itu, Jared dan yang lainnya baru saja tiba di depan pintu ruang operasi. Lorong itu luar biasa sunyi dan kosong, kecuali Patricia yang berdiri sendirian di sana, tak bergerak dan terbelalak seolah jiwanya telah terkuras. Saat kelompok itu melihatnya, dada mereka mulai sesak. Ada sesuatu yang menyayat hati tentang penampilannya. Mendengar serangkaian suara langkah kaki, Patricia berbalik, dan saat dia melihat Nicole, matanya langsung berkaca-kaca. Tuan Johnston, Nona Riddle, ini semua salahku. Patricia terisak karena menangis. Hatinya hancur karena penyesalan, karena Charlie tidak akan mengalami cedera kritis jika dia tidak berusaha menyelamatkannya. Melihat Patricia yang pakaiannya basah oleh darah kering, Nicole menepuk punggungnya untuk menghiburnya. Asteris jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Dia terluka parah. Dia kehilangan banyak darah dan sekarang dia bahkan tidak sadarkan diri, Patricia terisak. Pria dan wanita yang terlatih dalam pertempuran seperti Patricia tidak asing dengan kematian dan cedera yang mengerikan, tetapi pengalaman khusus ini merupakan hal yang membuat dia menyerah. Yang ini membuat Patricia menangis terseduh-seduh. Para dokter berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkannya. Dia akan baik-baik saja. Nicole berusaha menghibur Patricia karena dia tidak tahu bagaimana situasinya. Patricia, kenapa kamu tidak berobat dulu? Setelah selesai, operasinya juga sudah selesai. Charlie akan baik-baik saja, saran Lulu.
Pemandangan Patricia yang dipenuhi bercak-bercak darah kering membuat Lulu sangat tertekan dan tidak nyaman. Di antara noda dan robekan di pakaiannya, terlihat luka sayatan dan tusukan yang masih segar dan mentah, sehingga Lulu menyimpulkan bahwa Patricia juga terluka. Tidak, aku harus menunggunya. Patricia menggelengkan kepalanya kuat-kuat, tidak ingin pergi. Dengan ekspresi tegas, Nicole berdiri tegak dan memerintahkan, tidak. Kau harus pergi ke bangsal terdekat. Kembalilah hanya setelah lukamu diobati. Mengerti? Patricia menggertakkan giginya dan mengangguk dengan enggan. Ya, Nona Riddle, aku ikut denganmu, kata Lulu sambil menemani Patricia ke bangsal terdekat agar dia bisa merawat lukanya. Setelah mereka berdua melewati sudut dan keluar dari lorong, Nicole mengerutkan kening dan berkata, Patricia tampaknya sangat khawatir pada Charlie. Kini, Nicole bukanlah orang yang berhati dingin seperti yang diketahui semua orang, tetapi dia tidak dapat memahami mengapa orang seperti Patricia, yang tidak asing dengan situasi hidup dan mati, tidak begitu tertekan secara emosional terhadap rekan agennya. Meski Charlie memang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Patricia, Nicole tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa ada ikatan khusus di antara keduanya. Mereka adalah saudara kandung, novel drama. Jared berbisik ketika menyadari keraguan Nicole. Nicole membelalakan matanya karena terkejut, dan dia terkesiap. Mereka bersaudara. Ternyata, Patricia bereaksi seperti itu karena dia dan Charlie adalah saudara kandung. Namun, hal ini hanya membingungkan Nicole karena Patricia tidak pernah menunjukkan tanda-tanda kasih sayang kekeluargaan kepadanya. Hanya sedikit orang yang tahu ini, Jared menjelaskan sambil memegang tangan Nicole. Oh, Nicole mengangguk. Bagaimanapun, duo kakak beradik ini selalu ditugaskan pada misi-misi berisiko tinggi. Jika hubungan mereka terbongkar, musuh-musuh mereka hanya akan mengeksploitasi kelemahan mereka dan menambah variabel lain pada tugas mereka yang berbahaya. Bab 2897. Setelah memahami sepenuhnya dinamika antara kedua agen itu, Nicole mengangkat alisnya dan bertanya, jadi, kau memutuskan untuk membiarkan Patricia pergi karena Charlie. Sambil menatap Nicole, Jared berkata penuh arti, Charlie lah yang membebaskan Patricia dari tugasnya, tetapi dia tidak melakukannya karena Ellar. Nicole menggigit bibirnya dan memiringkan kepalanya. Jadi Charlie tidak menyetujui Ellar. Itu mungkin saja, kata Jared, acuh tak acuh terhadap kehidupan pribadi orang lain seperti biasa. Apapun masalahnya, Charlie bukanlah tipe orang yang akan menyetujui siapapun yang berkencan dengan saudara perempuannya. Sambil menatap pintu ruang operasi, Nicole bergumam, saya harap Charlie bisa melewati ini. Jika Charlie akhirnya lumpuh atau lebih buruk lagi, meninggal, itu akan menjadi pukulan ganda bagi Patricia. Bahkan setelah penantian yang lama, saat Patricia selesai merawat lukanya, penyelamatan Charlie masih berlangsung. Apakah dia belum keluar? Lulu bertanya, lalu berbalik menatap Patricia yang pucat dan acak-acakan. Kenapa kamu tidak istirahat dulu di bangsal? Aku akan mengabarimu begitu ada kabar tentang Charlie. Tidak, aku akan menunggu di sini, tolak Patricia dengan tegas. Tapi lukamu baru saja dirawat. Kamu juga perlu istirahat, kata Lulu dengan khawatir. Saya telah melihat luka-luka Patricia dan mendapati bahwa lukanya jauh lebih serius daripada yang terlihat. Biarkan dia tinggal, kata Nicole dengan sungguh-sungguh, mengetahui bagaimana perasaan Patricia. Patricia secara naluriah menoleh ke Nicole, setelah menyadari bahwa Nicole mengerti apa yang sedang dialaminya. Terima kasih, bisiknya. Patricia menduga bahwa Nicole telah menyetujui permintaannya karena Nicole telah mengetahui hubungannya dengan Charlie. Kalau tidak, Nicole akan menyuruhnya masuk bangsal untuk beristirahat. Aku akan memegangmu. Lulu mengalah, menyetujui bahwa Patricia harus tinggal jika itu yang diinginkannya. 1 jam lagi berlalu, setelah itu pintu ruang operasi terbuka. Pada saat itu, Patricia terhuyung-huyung, tidak mampu menjaga keseimbangannya lebih lama lagi. Begitu dokter muncul, mereka bertanya, bagaimana keadaan pasien? Belati itu telah menusuk perut pasien, menyebabkan luka yang dalam. Untungnya, organ vitalnya tidak rusak. Meskipun pasien pingsan karena kehilangan banyak darah, ia tidak dalam kondisi kritis.
Dengan istirahat yang cukup selama beberapa minggu, ia seharusnya bisa pulih, dokter itu menjelaskan, dan melangkah pergi. Kemudian, seorang perawat muncul sambil mendorong Charlie keluar dengan berangkar. Dia masih pingsan dan pucat, tetapi kenyataan bahwa dia selamat dari cobaan ini cukup meyakinkan bagi semua orang dalam kelompok itu. Patricia, dia baik-baik saja. Dia akan pingsan untuk beberapa saat, tapi dia akan pulih. Bagaimana kalau kamu tidur siang saja sementara aku merawatnya? Lulu menasihati, menyadari betapa lemah dan goyahnya Patricia, novel drama. Aku baik-baik saja. Aku akan menunggunya bangun. Patricia menggelengkan kepalanya tanda menolak. Jangan keras kepala. Dia akan patah hati saat melihatmu begadang sepanjang malam saat dia bangun, kata Lulu tak berdaya. Walaupun Lulu tidak mengerti alasan di balik perilaku Patricia yang tidak biasa, dia tahu bahwa Patricia benar-benar khawatir terhadap Charlie. Aku baik-baik saja, Patricia bersikeras. Dia bertekad untuk tidak pergi kemanapun sampai Charlie sadar kembali. Dia tidak akan merasa tenang sampai Charlie sadar kembali. Lulu mendesah dan menoleh ke Nicole. Apakah kamu tidak akan mengatakan sesuatu? Nicole menatap Patricia dan berkata, dengar. Dia tidak ingin melihatmu seperti ini. Lagi pula, dia benar-benar membutuhkan seseorang untuk menjaganya. Jika Patricia ingin merawat Charlie, dia harus merawat dirinya sendiri terlebih dahulu. Sambil menggertakkan giginya, Patricia dengan enggan setuju, baiklah, baiklah. Aku akan tidur. Jangan khawatir, aku akan tetap di sini untuk menjaganya. Aku akan membangunkanmu begitu dia sadar, janji Lulu. Bab 2898. Terima kasih, Patricia mengangguk. Dia tahu Nicole sekarang mengetahui hubungan mereka, sementara Lulu tidak. Padahal Lulu sudah berjanji akan menjaga Charlie karena ia ingin Patricia tenang. Oh, sudahlah. Sekarang, istirahat saja, desak Lulu. Begitu Patricia berjalan pergi dan menghilang ke bangsalnya, Lulu mendesah. Dia benar-benar keras kepala, bukan? Lulu, kamu yakin bisa tinggal di sini? Kita masih punya beberapa hal yang harus diselesaikan, tanya Nicole. Oh, ya, tentu saja. Lulu berjanji. Silakan, aku akan di sini. Kau tidak perlu khawatir tentangku. Nicole dan Jared mengangguk dan meninggalkan gedung, sama sekali tidak khawatir tentang Lulu yang ada di sana bersama Charlie dan Patricia. Dia lebih dari mampu mengurus dirinya sendiri. Setelah pasangan itu keluar dari serambi, mereka melihat Max sudah tiba, jadi mereka langsung masuk ke mobil. Tuan dan Nyonya Johnston, panggil Max. Hal-hal yang terjadi persis seperti yang ditemukan Zain. Mereka mengincar Watercress. Hasilnya seperti yang diharapkan Nicole. Bagaimana dengan Damien? Tanyanya. Damien tidak tahu banyak, dan kami sudah menyerahkannya ke polisi. Soal bahan peledak rakitan, musuh kami juga telah melimpahkan semua kesalahan kepada Damien. Dia mungkin dalam kesulitan kali ini. Max memberitahu, terdengar seolah dia senang atas penderitaan Damien. Atas semua kejahatan yang dilakukan Damien, dia pantas menerima balasannya. Bagaimana dengan anggota Eastern Falcon yang ditangkap? Tanya Jared. Zain mendapatkan dokumennya. Orang-orang itu akan segera diekstradisi. Kami telah mengumpulkan cukup informasi di pihak kami. Valo dan Scorpio, yang baru saja kami tangkap, dikerahkan oleh Eastern Falcon untuk tujuan pengintaian. Damien adalah informan mereka, lapor Max. Dapatkan saja informasi yang kita butuhkan dan serahkan sisanya pada Zain, kata Nicole. Untuk kasus sebesar ini, Interpol kemungkinan akan mencari informasi. Namun, Nicole tidak berniat terlibat dengan mereka, setidaknya tidak lagi. Yang perlu mereka lakukan hanyalah bekerja sama dengan Interpol jika diperlukan. Dimengerti, Max mengangguk. Tiba-tiba, Jared bertanya, bagaimana dengan sisa-sisa kelompok Eastern Falcon di Sanjoto? Mereka sudah membicarakannya, tetapi hanya sebentar. Yah, kurasa mereka belum menceritakan keseluruhan ceritanya, kata Max serius. Nicole mendesah dan mengangguk mengerti. Itu sudah diduga. Begitu ambisi mereka menyala, mereka mungkin tidak akan memberitahu kita apa yang mampu mereka lakukan. Sekarang Scorpio telah ditangkap, saya tidak tahu siapa lagi yang akan mereka gunakan.
kata Max, suaranya diwarnai kekhawatiran. Mereka kemungkinan akan menghadapi lebih banyak masalah di kemudian hari jika Eastern Falcon memutuskan untuk mengirim salah satu anggota mereka yang lebih cakap dan berpangkat lebih tinggi untuk menghadapi Nicole. Saat kesadaran itu muncul di benak Nicole, matanya terbelalak. Biarkan Scorpio melarikan diri. Maksudmu? Max terdiam, sebelum dia mengerti apa yang sedang direncanakan Nicole. Dengan membiarkan Scorpio melarikan diri, mereka dapat terus mengawasi setiap gerakannya. Akan lebih ideal jika dia tetap ditahan, yang menyebabkan Eastern Falcon mengerahkan salah satu agen mereka yang paling tangguh untuk mengejar mereka. Ya, Nicole mengangguk, tahu Max mengerti maksudnya. Hubungi Zain. Minta dia untuk menugaskan seseorang yang dapat dipercaya untuk membuntuti Scorpio, perintah Jared. Aku mengerti, jawab Max. Niat Jared adalah agar Zain menanam mata-mata di Eastern Falcon untuk menyusup ke barisan mereka, yang akan memudahkan mereka mengumpulkan informasi intelijen tentang apa yang sedang direncanakan musuh mereka. Mengenai Valo, Zain akan mengekstradisinya, jadi Nicole dan Jared tidak perlu mengkhawatirkannya. Target mereka tidak lain adalah Watercress, bagaimanapun juga. Kata Nicole, suaranya berat dan dingin. Dengan tertangkapnya Damien, Everett tidak akan bisa berbuat apa-apa sekarang, bahkan jika dia berniat meneruskan rencananya. Lagi pula, semakin panas situasinya, semakin kecil kemungkinan baginya untuk mengungkapkan dirinya. Saat mata Nicole menyipit karena sedang berpikir, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Kemudian dia menatap Max dan memberi perintah, panggil seseorang untuk mengawasiku. Bab 2899. Max berhenti sejenak sebelum mencoba menebak. Maksudmu mereka mungkin akan terus menghubungi Lawrence. Sekalipun mereka tidak melakukannya, kita tetap harus mengawasi Lawrence, kata Nicole, meski perhatiannya lebih terfokus pada Watercress itu sendiri daripada Lawrence. Ya, aku akan melakukannya. Max mengangguk tanda mengiyakan. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, senja pun tiba. Kabar baik hari itu akhirnya tiba juga, Charlie akhirnya sadar kembali di rumah sakit. Lulu lalu memanggil Patricia, yang bergegas menghampiri dan berlutut di depan Charlie, matanya basah oleh air mata. Kau seharusnya tidak menyelamatkanku. Apa yang harus kulakukan jika sesuatu terjadi padamu? Oh, gadis bodoh, Charlie memaksakan senyum, tidak menyesali apa yang telah dilakukannya, karena ia siap mengorbankan nyawanya demi menjamin keselamatan gadis itu. Aku akan pergi membelikan kalian makan malam. Lulu memberitahu dan bergegas meninggalkan ruangan, karena dia tidak tahan dengan kecanggungan di sana. Begitu berada di luar, Lulu mulai mengerutkan kening karena bingung. Dia tidak dapat menghilangkan pikiran bahwa mereka berdua memiliki dinamika yang agak tidak biasa dalam hubungan mereka. Keduanya tampak saling khawatir, tetapi tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa mereka tengah menjalin hubungan romantis apapun. Namun, memiliki keberanian untuk berkorban demi orang lain bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh teman biasa. Mungkinkah Ellar jatuh cinta pada orang yang salah? Lulu bergumam, sambil berpikir bahwa Charlie dan Patricia bisa saja menjadi sepasang kekasih. Apa yang sedang kamu pikirkan? Suara Nicole menjerit, menyebabkan Lulu terlonjak kaget. Mengapa kamu ada di sini? Tanyanya pada Nicole. Aku di sini untuk menjemputmu, kata Nicole sambil memegang lengan Lulu dengan lembut. Sebagai tanggapan, Lulu melirik ke arah bangsal Charlie dan berkata, aku akan menyiapkan makan malam untuk mereka terlebih dahulu sebelum aku pergi. Aku akan berjalan bersamamu, kata Nicole sambil mengikuti Lulu keluar untuk membelikan Charlie dan Patricia makan malam. Kembali di bangsal, Charlie mengerutkan kening saat melihat perban yang dililitkan Patricia di lengannya. Kamu juga terluka. Mengapa kamu tidak beristirahat dengan cukup? Ya, Tulu meneleponku begitu kamu bangun, Patricia menjelaskan. Setelah mendesah panjang, Charlie berkata, aku tidak membutuhkanmu di sini. Pergilah. Istirahatlah yang cukup, kumohon. Saya baik-baik saja. Patricia menggelengkan kepalanya tanda menolak, merasa luka-lukanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan luka yang dialami Charlie. Karena tidak dapat membujuk Patricia untuk meninggalkannya di sana, Charlie bersikeras, baiklah.
Tapi kamu harus kembali ke bangsalmu setelah selesai makan malam. Ya, sahut Patricia sambil menepisnya. Charlie memutar matanya, dan dalam upaya untuk memastikan bahwa dia telah menyampaikan maksudnya, dia memperingatkan, baiklah, sebaiknya kamu pergi nanti. Walaupun Patricia tampak menyetujui permintaannya, ia tampak melakukannya dengan setengah hati. Dan dengan Patricia tetap diam, Charlie tahu apa yang firasatnya katakan kepadanya adalah benar, Patricia tidak punya niat untuk pergi. Jangan khawatirkan aku. Ini bukan apa-apa, kata Charlie, mengetahui bahwa kondisinya akan membaik dalam beberapa hari. Patricia menggigit bibirnya, kekhawatirannya terhadapnya terlihat jelas. Tepat saat mereka berdua terjebak dalam langkah yang sama, dengan tidak ada satupun yang bisa mereka lakukan sesuai keinginan mereka, Lulu dan Nicole datang sambil membawa 2 kotak makanan bawa pulang. Kami sudah menyiapkan seorang penjaga untuk menjagamu. Setelah makan malam, kamu harus lebih banyak beristirahat. Berusahalah agar cepat sembuh. Kurasa kamu tidak suka terjebak di sini, di rumah sakit. Nicole memberi saran sambil meletakkan kedua makanan itu di meja dekat kaki tempat tidur. Terima kasih. Patricia dan Charlie berkata serempak. Itu terutama berlaku untukmu, Patricia. Jangan tinggal di sini. Kamu juga harus istirahat yang cukup. Aku akan melakukannya. Jangan khawatir, novel drama. Patricia tersenyum, berterima kasih atas bantuan Lulu. Setelah keduanya pergi, Patricia membongkar makan malam mereka dan mengeluarkan peralatan makan dari tas. Jangan bergerak, aku akan memberimu makan. Charlie hanya bisa menatapnya dan mengangguk. Baiklah, dia tahu akan sulit baginya untuk makan sendiri. Gerakan apapun darinya akan menyebabkan lukanya berdenyut-denyut karena sakit yang membakar. Karena tidak ingin membebani otot perutnya yang sudah cedera karena takut akan mempengaruhi pemulihannya, Charlie membiarkan Patricia memberinya makan. Patricia lalu menyuapi Charlie makan malamnya, sambil memberinya sesendok kecil agar ia tidak tersedak. Baru setelah Charlie selesai makan, Patricia mulai memakan makanannya. Saat keduanya berbincang dan makan, mereka tidak menyadari orang yang berdiri di depan bangsal, mengintip melalui jendela kaca. Bab 2900. Ellar lah yang menyaksikan semua yang terjadi di bangsal itu. Dengan hati yang berdesir di dadanya, ia bertanya pada dirinya sendiri. Mengapa Patricia begitu susah payah mengurus Charlie? Apakah mereka hanya rekan kerja? Atau, pusaran emosi mulai menyelimuti hati Ellar, tetapi ia tidak sanggup untuk pergi. Ia telah mendengar tentang luka-luka Patricia, yang dideritanya saat ia menjalankan misinya, dan bahwa ia telah datang. Dengan itu, Ellar tetap tinggal di sana, menunggunya sampai dia bangun untuk meninggalkan bangsal tempat Charlie berada. Saat dia melangkah keluar dari bangsal, matanya terbelalak kaget. Kenapa kamu di sini? Kudengar kau terluka, jadi aku kesini untuk menjengukmu, kata Ellar sambil berusaha tetap tenang. Dia tidak ingin berbicara kepadanya tentang apa yang baru saja disaksikannya, tidak peduli seberapa kuat dan mengganggu dorongan hatinya. Bahkan, dia mencoba menahan semuanya karena hatinya mulai layu dari dalam. Sambil menggigit bibirnya, Patricia membentak, aku baik-baik saja. Kau sebaiknya pulang saja. Jangan bilang kau baik-baik saja, terutama saat kau terlihat seperti ini. Kembalilah ke bangsalmu dan beristirahatlah. Ellar bersikeras, sikapnya kali ini sangat tegas. Setelah berbicara, dia meraih lengan Patricia dan membawanya ke bangsalnya. Meskipun Ellar memegang Patricia dengan erat, dia tetap berhati-hati untuk bersikap lembut, tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan sebagaimana mestinya, karena dia takut menyakitinya lagi. Jadi, mereka berjalan santai, sementara Patricia terus melawannya. Meskipun Ellar bersikap lembut, ia mampu mempertahankan pegangannya pada Patricia, mencegahnya melepaskan diri. Faktanya, Patricia dalam kondisi paling tidak berdaya saat Ellar membawanya kembali ke tempat ia seharusnya bermalam. Charlie mengerutkan kening begitu mendengar keributan dari luar bangsal, tetapi tak lama kemudian, rasa lega menyelimutinya. Dia tidak keberatan dengan ide Ellar datang ke sini untuk memeriksa Patricia, di bawah pengawasan Ellar. Patricia akan bisa beristirahat dengan cukup. Tiba-tiba, Charlie mendengar serangkaian ketukan di pintu. Begitu perawat datang,
Charlie memberi instruksi. Kamu bisa simpan saja barang-barang ini di sini dan pergi. Aku butuh istirahat. Kamu tidak perlu khawatir tentangku. Kalau terjadi apa-apa, aku akan memanggilmu. Tentu. Perawat itu mengangguk dan pergi setelah merapikan bangsal untuknya. Merasa lelah, Charlie meletakkan kepalanya di bantal dan tertidur setelahnya. Sementara itu, Patricia tidak punya pilihan selain beristirahat di bawah komando Ellar. Kau boleh pergi sekarang, kata Patricia sambil memutar matanya ke arah Ellar. Dia kesal karena Ellar berani mengancamnya. Dengan suara tenang dan tatapan kosong, Ellar menjawab, siapa yang bilang aku pergi? Kenapa kamu tidak? Tanya Patricia, bertanya-tanya apakah Ellar akan tinggal di sini bersamanya. Kau butuh seseorang untuk menjagamu. Bagaimana mungkin aku bisa pergi? Ellar membalas, berdiri tegak. Desakannya membuat dia memutar matanya lagi saat dia membantah. Aku tidak butuh siapapun untuk merawatku. Aku baik-baik saja sendiri. Jangan jadi pahlawan. Kamu juga terluka, kamu butuh istirahat. Ellar mengakhiri, nadanya serius dan tegas. Ellar tidak percaya bahwa Patricia akan mampu mengurus dirinya sendiri dalam kondisi seperti itu. Yang lebih mengganggunya adalah bahwa Patricia bahkan telah berusaha keras untuk mengurus orang lain sementara tubuhnya penuh dengan luka. Ketika mengingat kembali betapa Patricia sangat peduli pada Charlie, kecemburuan Ellar mulai menyelimutinya. Dia sendiri butuh seseorang untuk menjaganya. Kenapa dia harus menjaga Charlie? Apakah Charlie benar-benar penting baginya? Semakin Ellar memikirkannya, semakin getir hatinya. Namun, dia harus tetap tenang. Dia harus tetap tenang. Patricia masih perlu dirawat, dan sekarang bukan saatnya untuk memikirkan hal-hal ini. Apa yang kau gumamkan? Tanya Patricia sambil mengerutkan kening. Saat itulah barulah Ellar menyadari bahwa dia secara tidak sengaja bertanya-tanya dengan suara keras. Untungnya, gumamannya agak teredam. Kalau tidak, dia pasti mendengar semuanya, membuatnya marah. Tidak apa-apa. Aku hanya mengatakan bahwa kamu tidak tahu bagaimana cara menjaga dirimu sendiri. Ellar cepat-cepat membalas, sambil berusaha menepisnya. Dia tidak bisa membiarkan Patricia tahu apa yang sedang dipikirkannya. Kalau tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan.